sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Pada 3 September kemarin, sekali lagi masyarakat Indonesia harus elus-elus dada karena kebijakan pemerintah. Sejak hari tersebut, pemerintah dengan resmi memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini. Gak tanggung-tanggung, kenaikan kali ini mencapai angka 23,5%. Dari keterangan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani mengungkapkan alasan kalau naiknya BBM karena subsidi bakal terus membengkak walau harga minyak dunia turun. Nah, dengan kenaikan yang signifikan ini, tentu saja imbasnya akan kemana-mana. Harga sembako bakal naik, transportasi naik, dan juga tekanan hidup tentu saja naik. Banyak hal yang kemudian menjadi pertanyaan di balik kenaikan BBM yang terjadi sekarang ini. Mulai dari bagaimana kondisi perminyakan Indonesia sekarang? Bagaimana keadaan minyak bumi di dunia? Hingga apa yang akan terjadi jika nantinya minyak bumi habis? Membicarakan tentang kebijakan kenaikan BBM di Indonesia, tentu kita tidak terlepas dari kondisi perminyakan di negara kita. Dari data yang didapatkan, Indonesia menempati posisi ke-27 untuk negara dengan cadangan minyak terbanyak. Setidaknya, Indonesia memiliki 3,6 miliar barel minyak bumi. Dari ketersediaan ini, Indonesia bisa memproduksi hingga 616,6 ribu barel minyak per hari dan menghasilkan hingga 189,9 triliun rupiah dalam 1 tahun. Angka tadi memang menakjubkan untuk didengar. Namun, siapa sangka kalau ada fakta miris soal perminyakan di negara kita. Meskipun memiliki cadangan minyak yang lumayan mewah, Indonesia malah mengimpor BBM dari Singapura. Mirisnya lagi, peristiwa impor ini sebenarnya bisa dicegah karena bahan baku utama yang didapatkan Singapura berasal dari Indonesia. Nah, alasan utama dari bahan baku Indonesia harus diekspor ke Singapura, lalu kemudian dibeli kembali adalah ketersediaan teknologi. Keberadaan kilang minyak terbesar dunia, yaitu ExxonMobil Jurong Island Refinery di Singapura, membantu negara Merlion tersebut untuk menguasai dunia perminyakan. Bahan baku yang diolah bahkan bukan cuma dari Asia Tenggara, tapi juga merambah masuk ke Timur Tengah. Andai saja negara kita punya teknologi tersebut, mungkin saja kehidupan udah serba modern kayak di Singapura. Ataukah kasus korupsi makin banyak? Dari peristiwa ekspor impor minyak dengan Singapura ini, Indonesia harus merogoh kocek yang tidak sedikit, yaitu mencapai 15,415 miliar US dollar atau 229 triliun rupiah. Hal ini menjadi derita tersendiri untuk devisa negara kita. Dari kondisi minyak Indonesia, kita pindah ke kondisi minyak dunia. Ketergantungan manusia dengan sumber energi fosil memang sudah sejak lama terjadi. Negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Cina, dan lain-lain hingga sekarang bahkan menjadi konsumen terbesar untuk industri minyak. Makanya, bagi negara penghasil minyak terbesar tentu mendapatkan cuan yang tidak sedikit. Nah, ketergantungan ini membawa pada dampak menipisnya stok ketersediaan minyak bumi di dunia ini. Berdasarkan laporan yang keluar di tahun 2016 kemarin, jumlah minyak yang sekarang tersedia di bumi tinggal mencapai 1,65 triliun barel. Siapa sangka, negara yang menyimpan ketersediaan minyak terbesar adalah negara miskin yaitu Venezuela dengan 299,9 miliar barel minyak bumi. Kondisi ini tentu sangat timpang, mengingat Venezuela menjadi negara dengan uang yang paling tidak berarti di dunia. 10 besar di posisi ketersediaan minyak mentah ini setidaknya menguasai minimal 2% dari total ketersediaan minyak dunia.
Dari laporan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere atau MAHB, kondisi ketersediaan minyak bumi tadi diprediksi akan habis secara berkala. Minyak mentah bakalan habis di tahun 2052, gas bumi pada tahun 2060, dan batu bara pada tahun 2090. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran jika melihat terlalu bergantungnya kita pada minyak bumi. Lalu, apa yang akan terjadi jika hal tersebut tiba? Dalam keadaan minyak bumi habis, pikiran kita mungkin langsung ke sektor transportasi. Mobil dan motor yang menggunakan minyak pasti langsung nggak bisa terpakai lagi. Ya, mungkin saja hari tersebut adalah kejayaan bagi kendaraan listrik. Tapi tentu hal tersebut tidak benar karena 80% dari listrik kita masih menggunakan bahan bakar fosil. Bahkan 33% diantaranya masih pakai minyak bumi. Lalu baru 5% dari total listrik yang menggunakan energi terbarukan. Bahkan baru 7 negara yang bisa secara konsisten menggunakan energi terbarukan. Oh iya, dengan matinya listrik, internet juga akan ikut mati dan membuat koneksi semua orang langsung menghilang. Selain itu, hal yang akan terjadi adalah perpindahan penduduk. Kota yang menjadi tempat tinggal utama akan mulai ditinggalkan karena semua barang naik. Makanan yang didatangkan dari desa ke kota membuat harga menjadi naik. Hal ini akan membuat orang-orang pindah kembali ke desa yang biasanya hidup jauh lebih terjangkau. Hal buruk lainnya yang bisa terjadi ada di tingkatan negara. Seluruh negara yang bergantung dengan minyak seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Venezuela, Algeria, dan Nigeria akan masuk dalam krisis jangka panjang. Mungkin saja negara-negara ini akan paling sulit dengan dunia baru tanpa minyak bumi. Di bagian lain yaitu sektor militer akan ada banyak hal yang berubah. Kendaraan tempur seperti tank, pesawat jet, kapal perang akan mengalami transisi besar-besaran karena tidak bisa digunakan. Mungkin saja negara-negara yang sudah punya kapal selam nuklir seperti Amerika dan Rusia akan membuat kendaraan militer lain yang bertenaga nuklir. Saat ini terjadi, negara kuat seperti Amerika dan Rusia akan berada di puncak dunia militer yang lebih tinggi. Bahkan bisa saja dua negara ini bekerja sama untuk memonopoli dunia. Nah, karena semua hal menjengkelkan ini, kita harus mulai untuk mengubah penggunaan sumber energi. Dari yang bergantung dengan fosil, beralih ke sumber energi terbarukan seperti panel surya atau kincir angin yang sudah banyak tersedia. Apalagi, sebenarnya ada hal yang lebih baik dengan tidak adanya minyak bumi. Manusia tidak lagi berebutan dan melakukan hal yang tidak terpuji. Contoh yang paling konkret ada di Sudan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana. Sejak 1983, setidaknya sudah ada ratusan orang yang meninggal dari masyarakat adat suku Dinka dan Nuer karena perebutan lahan tambang minyak. Sadisnya lagi, pemerintahan di sana justru tidak melindungi masyarakat adatnya dan malah berpihak pada korporasi minyak yang tentu cuannya super mengerikan. Dari data yang didapatkan, saat krisis di tahun 2013, perusahaan minyak tetap cuan 177.000 US dollar atau 2,6 miliar rupiah per menit, atau 94 miliar US dollar yang setara dengan 1.403 triliun rupiah per tahunnya. Jadi, emang bisnis ini menggiurkan sekaligus mematikan.